Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya saya akan menyambut Bapak Ibu Saudara. Terima kasih sudah bergabung dalam KKR. Terimalah mujizatmu di bulan November ini Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara untuk mari kita sama-sama mendeklarasikan, meyakini kalau malam hari ini kita akan menerima mujizat Tuhan, kesembuhan, pemulihan, mujizat-mujizat yang Bapak Ibu Saudara perlukan saat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, diusahakan untuk setiap Bapak Ibu Saudara untuk tetap membuka kameranya agar setiap kita juga dapat melihat gitu ya, walaupun kita secara virtual, kita juga dapat melihat Bapak Ibu Saudara, temu kangen satu sama lainnya. Karena sudah lama nih kita tidak bertemu gitu ya Bapak Ibu Saudara, jadi kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara seiman yang lainnya melalui Zoom ini. Dan yang kedua adalah posisi mic Bapak Ibu Saudara tetap diharapkan untuk tetap di mute, dalam keadaan mute. Nanti ketika admin yang akan membuka Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara ingin menyampaikan sesuatu yang telah didapatkan. Dan yang saat ini juga tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kesaksian dari setiap saudara-saudara yang mengalami mujizat Tuhan sepanjang bulan kemarin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bersaudara berantusias, amin. Yes, mari saat ini kita siapkan hati kita kembali Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara kita. Selamat menyaksikan. Shalom, saya Naomi Tambunan. Saya dari Komsel Bapak Erik Simanjuntak. Di malam hari ini saya akan menceritakan kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan untuk keluarga kami. Di akhir bulan Agustus sampai dengan awal September, saya dan suami berkomitmen untuk sama-sama terlibat dalam doa puasa raya Terimalah Mujizatmu. Dan di bulan tersebut juga Pastor Maxon sampaikan firman Tuhan kepada kami bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Kami mengiyakan dan kami mengaminkan semua perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya kepada kami. Dan pada bulan itu juga Bapak Ibu Saudara, mukjizat Tuhan terjadi untuk keluarga kami. Mukjizat pertama adalah mukjizat dalam hal pekerjaan suami saya. Setelah 1 tahun suami saya mengalami pemotongan gaji, Bapak Ibu Saudara, di bulan Agustus tersebut salah satu HRD-nya menginformasikan bahwa gaji suami saya akan dipulihkan kembali. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Mukjizat Tuhan tidak berhenti untuk suami saya, tapi mukjizat Tuhan terjadi juga untuk saya. Di awal September ketika kami merayakan anniversary pernikahan kami, Pastor Maxon berdoa. Salah satu doa Pastor Maxon adalah agar saya menerima pekerjaan yang baru. Secara manusia saya bergumul mengingat selama 1 tahun terakhir saya sudah sangat bergumul untuk apply lowongan pekerja itu begitu banyak. Dan begitu banyak juga referensi yang disampaikan oleh teman saya. Namun selama 1 tahun terakhir masih belum ada pekerjaan yang berjodoh dengan saya, sehingga saya belum bekerja kembali Bapak Ibu Saudara. Tapi pada saat itu saya mengaminkan semua perkataan nubuatan dan semua doa yang disampaikan oleh Pastor Maxon. Puji nama Tuhan, di tanggal 3 September salah satu owner di tempat saya bekerja saat ini telepon ke saya dan mengundang saya untuk interview ke kantornya. Dan di akhir interview saya, owner tersebut menyampaikan bahwa di awal minggu tanggal 6 September saya sudah boleh bergabung bekerja di tempat owner saya punya project Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bukan dengan kuat dan gagah saya, bukan dengan usaha saya boleh bekerja kembali, tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena janji Tuhan, karena tangan Tuhan yang menolong saya sehingga saat ini Bapak Ibu Saudara, atas izin dan atas perkenanan Tuhan saya boleh kembali bekerja. Dan saya bersuka cita untuk semua janji Tuhan dan mukjizat Tuhan yang Tuhan lakukan untuk keluarga saya. Tetaplah percaya, tetaplah bertekun dalam doa bahwa Tuhan pasti genapi janjinya untuk setiap kita.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mau membagikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya. Jadi tepat bulan Agustus yang lalu, seminggu sebelum saya ulang tahun, Tuhan memberikan saya hadiah, yaitu pekerjaan yang baru. Yang luar biasanya adalah prosesnya. Jadi tanggal 22 Agustus yang lalu, saya mengirimkan CV ke salah satu perusahaan. Dan perusahaan tersebut hari itu juga mengirimkan saya PKWT secara online dan kontrak secara online untuk ditandatangani secara digital. Nah, Senin 22 Agustus saya disuruh datang untuk bekerja. Seninnya saya ketemu dengan HRD. HRD-nya interview saya sebentar dan saya sudah langsung bekerja di tempat itu. Puji nama Tuhan, Tuhan melakukan pekerjaan yang dahsyat. Saya percaya Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu menjawab tepat waktunya, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan. Saya percaya ketika saya mengalaminya, Bapak Ibu Saudara juga dapat mengalaminya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom saudara, saya mau memberikan kesaksian. Pada tanggal 27 Juli kemarin saya terpapar COVID dan saya dinyatakan sembuh di tanggal 10 Agustus. Dan bulan Agustus itu saya tidak bisa bekerja. Saya bekerja sebagai marketing properti. Begitu juga suami saya. Karena kami harus isolasi mandiri, kami tidak bisa bertemu dengan customer, kami tidak bisa lobby customer. Dan ketika kami pulang dari isolasi mandiri, saya bertelepon dengan Pastor Maxon dan Ibu, dan kami berdoa untuk ucapan syukur. Dan saya juga minta dukungan doa agar pekerjaan saya diberkati di bulan Agustus, agar Tuhan kirimkan customer, karena kami sama sekali belum ada closing, belum ada jualan. Dan dahsyatnya ketika pastor berdoa mendoakan kami tanggal 14 Agustus, lalu sekitar 2-3 hari setelah berdoa itu ada customer datang, dan customer itu beli satu orang seharga 2,2 miliar. Lalu akhirnya berapa hari kemudian datang customer telepon saya, itu beli harga 4,9 miliar. Dan sampai akhir Agustus penjualan kami ditutup sekitar 10 miliar. Betapa dahsyatnya Tuhan, saya percaya doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Percayalah saudara, doa kita tidak sia-sia. Even waktunya seperti kayak tidak mungkin, karena ya jualan 10 miliar dalam waktu 2 minggu itu kayaknya impossible gitu loh. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, apalagi kita didukung oleh pemimpin-pemimpin kita, pemimpin rohani kita. Kita didukung dalam doa, dan kita percaya doa kita sangat berkuasa. Terima kasih Pastor Mason dan Ibu. Terima kasih untuk tim doa GKD Hope. Tuhan memberkati. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang diberkati dengan kesaksian-kesaksian yang ada? Wah, saya sangat diberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita tidak pernah terlambat. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu mengalami mujizat Tuhan? Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau datang sama Tuhan. Jadi saya mau sharing sebelumnya, suatu pagi waktu saya mau berdoa, saya bawa pokok-pokok doa saya. Ada banyak sekali kebutuhan mujizat-mujizat yang saya rindukan. Tapi saat saya mau berdoa, Tuhan bilang, Dian, tinggalkan itu semua dulu. Cari saya, dapati saya, alami saya. Wow, waktu itu saya taat sama Tuhan. Saya mencari Tuhan, saya mendapatkan Tuhan, saya mengalami Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami Tuhan, mencari dan mendapati Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mujizat-mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saat ini kita mau mencari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau bertemu dengan Tuhan. Dan kita juga mau mengalami Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang Saudara yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan malam hari ini, mari kita angkat tangan kita. Kita naikkan pujian penyembahan kita untuk Tuhan pada malam hari ini.
Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan
sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita tinggikan namanya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah, hanya Kau Tuhan.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Golda Siregar. Saya salah satu jemaat dari GKRI Hope dan saya adalah seorang ibu dari 2 anak yang luar biasa. Saya mau menyaksikan mukjizat yang saya alami dari pelaksanaan acara Terimalah Mukjizatmu bulan lalu. Itu jadi acaranya hari Jumat, hari Sabtu minggu sebelumnya anak saya yang pertama Keiza umur 5 tahun, dia muntah. Dalam 1 hari itu 5 kali sampai muntah. Kemudian setelah muntah mencret sampai hari Selasa malam mungkin sudah baru sembuh gitu ya. Dan saya cukup stres karena harus menjaga sambil bekerja. Tapi ternyata hari Rabu siangnya adiknya Zoe umur 1 tahun ikutan juga muntah-muntah. Yang pastinya saya sudah lelah karena ngurus anak saya yang pertama. Dan masalahnya adalah anak saya yang kedua ini karena dia masih bayi, makannya ini agak susah. Jadi dia hari Rabu muntah, hari Kamis itu dia sama sekali nggak mau makan. Hari Jumat sama sekali juga nggak mau makan. Kami sekeluarga sudah masak semua menu yang dia suka. Dalam sehari saya bisa beberapa kali masak. Pesen juga makanan via food online, kemudian ya mengusahakan supaya ada yang mau masuk, tapi nggak ada. Puji Tuhan dia masih mau minum, susu disarankan tidak ya karena ada muntah. Ya sesuap 2 suap, ada lah 1 sendok 2 sendok, tapi selebihnya nggak ada yang masuk. Dan saya sudah sangat-sangat stres sekali ya, karena sempat khawatir dia sudah lemes, jangan sampai nanti akhirnya jadi ke rumah sakit. Nah hari Jumat juga sama, dia masih belum mau makan. Malam harinya acara Terimalah KKR Mukjizatmu, saya ikut sambil jaga anak saya ini dan dia sudah mulai lemes. Saya ikut dan sangat diberkati. Saya nangis panjang acara dari pujian, dari penyembahan, doa, Pastor Maxon khotbah, saya pun nangis-nangis gitu. Dan saya sudah masukkan juga untuk kesembuhan anak-anak saya. Waktu didoakan saya terima dengan iman, karena saya cuman berdiri di atas iman aja. Dan ya udah nggak tahu lagi mesti gimana. Anak saya Zoe masih belum mau makan dan saya pun juga sudah stres. Hari Sabtunya mukjizatnya langsung saya terima pagi, jam 5:30 anak saya tiba-tiba bangun dan saya langsung tawarin, kamu mau makan? Anak saya langsung bilang iya. Dan saya langsung buru-buru saya ambil regal yang sudah dihaluskan dikasih coklat gitu ya. Dia makan dan tiba-tiba dia mau membuka mulutnya, walaupun gak banyak tapi buat saya itu mukjizat. Dan habis itu dia tidur, dia bangun lagi jam 6:30, dia bisa makan pisang 1 buah walaupun size-nya gak besar, tapi buat saya itu pun juga mukjizat. Dan saya waktu ngelihat dia makan, saya nangis terharu, saya tahu itu jawaban Tuhan dan stres saya hilang, digantikan dengan sukacita, dan buat saya itu mukjizat yang sangat-sangat menjawab sekali buat saya secara pribadi. Memang kalau dibandingkan dengan permohonan doa-doa lainnya, ya permasalahan saya mungkin ya apa sih goal cuman minta doain anak sehat doang, tapi buat saya secara pribadi itu pertolongan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa buat saya. Jadi saya motivasi Bapak Ibu teman-teman semuanya, apapun pergumulan Bapak Ibu, ayo sampaikan, nyatakan juga kepada Tuhan, tapi izinkan juga keluarga rohani kita itu menopang kita dalam doa dan terimalah mukjizatmu. Sekian kesaksian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Bapak Ibu Saudara, masih diberkati sampai saat ini, amin. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati, yang mengalami mukjizat Tuhan saat ini melalui acara ini, Bapak Ibu Saudara dapat menuliskannya dalam kolom komen, kolom chat, nanti kepada admin akan disampaikan kepada kita semua di sini. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Yosef, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari negeri yang jauh di sana Bapak Ibu Saudara, dari negeri Belanda. Dan sebelumnya juga Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memasuki kesaksian dari Ibu Jen, di sini juga tidak hanya dari Kota Jakarta Bapak Ibu Saudara yang hadir, yaitu di sini ada dari Kalimantan, dari Medan Bapak Ibu Saudara.
Jadi puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, walaupun kita melaksanakannya acara ini melalui Zoom, tapi puji nama Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini saya ingin mengundang untuk Ibu Jen. Ibu Jen bisa bersiap dan dimohon untuk open cam. Yes, di sini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Jen. Dipersilakan Ibu Jen. Ya, Ibu Jen untuk di-unmute terlebih dahulu. Oke. Halo? Bisa? Didengar? Ya, sudah, Ibu. Oke, selamat. Kalau saya di sini masih sore ya. Tuh. Shalom, puji Tuhan. Tuhan masih berikan saya kesempatan untuk bisa bersaksi betapa besarnya Tuhan dalam hidup saya. Saya punya ginjal sebetulnya kalau dokter mengatakan tinggal 15%. Tapi terakhir bulan lalu, pemeriksaan terakhir, dokter mengatakan sudah naik jadi 17%. Ya, itu mujizat Tuhan karena kalau ginjal bukannya naik tapi makin menurun. Dan ini ternyata bisa naik, itu semua itu anugerah Tuhan buat saya. Dan Tuhan itu luar biasa, Tuhan ajaib, Tuhan baik buat saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan tetap akan menolong saya. Untuk saya punya ginjal, pasti Tuhan akan sempurnakan, lebih sempurna lagi. Karena Tuhan kita sempurna, maka kita pun juga pasti sempurna. Sekian, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Mami Jen. Masih saudara ya, jadi panggilnya Mami di rumah. Satu kesaksian yang menginspirasi, menguatkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Dan terima kasih, saya lihat ada beberapa yang bergabung, Pak Kris Marbun, terima kasih sudah bergabung, teman lama saya dari SMP, SMA, kuliah, sampai sekarang masih berteman. Terima kasih juga Pak Eben Sihaan yang bergabung dan juga Bapak Ibu Saudara yang lain. Saya percaya ini adalah malam Bapak Ibu Saudara akan mengalami mujizat. Amin. Itu sebabnya mari buka hati kita. Bukan siapa yang menyampaikan firman Tuhannya itu yang penting, tetapi Yesus yang hadir, yang akan melawat kita. Itu sebabnya kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya tidak ada yang kebetulan. Apapun caranya, apapun sarananya, kami bisa terhubung dengan acara ini, itu tidak masalah Tuhan. Karena kami percaya di balik semua itu adalah Engkau yang berkehendak untuk menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Amin. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya ya Bapak. Urapi hamba-Mu, urapi pemberitaan firman ini, sehingga ketika kami mendengar firman, kami mendapatkan rema, kami mendapatkan pewahyuan yang akan membangkitkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Jadi saya percaya firman Tuhan itu perlu dibagikan sebelum kita mendoakan kebutuhan kita. Karena Alkitab berkata, waktu firman Tuhan itu disampaikan, kuasa Tuhan itu hadir untuk menyembuhkan. Jadi saya percaya bukan hanya sekedar kesembuhan fisik, ketika firman disampaikan akan ada banyak kesembuhan secara ekonomi, dalam hubungan, dalam masa depan kita, karir kita, usaha kita, ada kuasa Tuhan untuk memulihkan. Saya rindu bagikan dari Markus 5 ayat 25 sampai 26. Markus 5 ayat 25 sampai 26 saya akan bacakan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Jadi dari kisah ini kita tahu bahwa wanita ini menghadapi satu kondisi yang mustahil untuk sembuh. Sebab sudah diobati dengan berbagai cara dan mungkin dengan cara yang paling canggih pada zamannya, tapi tidak sembuh. Bahkan keadaannya makin memburuk dan tinggal menunggu ajal menjemput. Tapi kemudian satu perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubahkan kondisi mustahilnya. Dan saya sangat percaya hal yang sama bisa terjadi untuk kita semua malam hari ini. Amin.
Apapun kondisi mustahil yang kita hadapi, bisa berupa sakit penyakit seperti yang kita baca di dalam hidup wanita ini, atau masalah keuangan, atau masalah keluarga, atau masalah merindukan keturunan, dan sebagainya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23 berkata seperti ini. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, 2-3. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, bagi kita mungkin tidak sulit untuk berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu pencipta segalanya. Tapi waktu dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang, kita bertanya-tanya, apa iya orang, manusia, tidak ada yang mustahil bagi orang? Kan manusia itu terbatas. Kan manusia itu punya banyak ya limitation, nggak bisa lakukan banyak hal. Tapi kata kuncinya adalah orang yang percaya. Katakan orang yang percaya. Orang yang percaya. Nah, dalam bahasa aslinya percaya ini adalah beriman. Pistis, pisteuo. Jadi dalam bahasa Yunani ini artinya orang yang beriman. Nah, saya akan bagikan dengan cepat. Ada 3 hal yang menjadi ciri dari iman wanita ini. Yang pertama, dia mendengar. Katakan sama-sama, mendengar. Nah, apa yang dia dengar? Markus 5:27 berkata, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi yang dia dengar adalah berita-berita tentang Tuhan Yesus. Tidak dijelaskan secara detail apa. Bisa tentang ajaran Yesus, bisa tentang kebaikan Tuhan Yesus. Tapi saya percaya yang dia dengar juga adalah berita bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan semua jenis penyakit. Bahkan salah satu bagian Alkitab berkata, Yesus menyembuhkan semua penyakit dari orang-orang yang datang kepadanya. Itu sebabnya saya sangat percaya. Saya mau beriman bersama dengan Bapak Ibu yang sekarang sedang menyaksikan. Ketika kita datang kepada Yesus, ingat, Anda datang bukan kepada gereja kami, Anda datang bukan kepada saya, kita join Zoom malam hari ini karena kita datang kepada Yesus. Dan Alkitab berkata Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau dulu di dalam Injil Yesus menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya, maka saya sangat percaya malam hari ini Yesus juga akan menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya. Amin. Kita tidak berdiri di atas pendapat manusia, kita berdiri di atas fakta firman Tuhan. Itu sebabnya kita tadi sudah dengar 5 kesaksian. Supaya iman kita bangkit ketika kita mendengar berita tentang apa yang Yesus lakukan dalam hidup orang-orang tadi. Dalam hal keuangan, dalam hal tadi ada anak yang disembuhkan, dalam hal bisnis, dalam hal sakit penyakit yang disembuhkan. Dan saya percaya kita juga akan diberkati dengan satu berita lagi yang dialami oleh Pastor Dona. Beliau adalah gembala GKRI Filipi Kupang. Beliau mengalami sesuatu dari Tuhan Yesus. Dan ini berita yang baik yang saya percaya akan sangat membangkitkan iman kita. Puji Tuhan. Shalom Pastor Dona, bisa tolong ditampilkan? Ya. Beliau live dari Kupang dan kita akan mendengarkan, saya waktu mendengar pertama kali karena kami cukup intens berkomunikasi, jadi sejak beliau mengalami kondisi sakit, beliau sudah report karena saya ada di pimpinan sinode juga, dan sampai akhirnya Tuhan sembuhkan, kami ikutin, dan itu luar biasa. Shalom, selamat malam Pastor Dona, bisa dengar suara saya? Ya, shalom Pastor, selamat malam. Ya. Oke. Pastor Dona, bisa dengar suara saya? Ya, bisa dengar Pastor. Bagaimana dengan suara Tuhan. saya? Ya, Pastor Dona, kita mau dengar kesaksian luar biasa yang Pastor Dona alami. Bisa perkenalkan diri dulu, siapa, lalu kemudian domisili di mana, profesi apa, silakan Pastor. Ya, baik. Selamat malam, shalom buat kita semua yang hadir di dalam KKR, terimalah mujizatmu. Perkenalkan, nama saya Pastor Dona Tarapraing Nisnoni. Saya gembala di GKRI Filipi Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan saya adalah seorang ibu sekaligus seorang ayah untuk 3 orang putri. Yang paling besar baru kelas 2 SMA, yang nomor 2 kelas 3 SMP, dan yang paling kecil baru kelas 2 SD. Wow, Dan peranan yang luar biasa ya, orang tua dan juga seorang gembala. Ya. Nah, kita dengar ada satu peristiwa yang mengejutkan ya, waktu itu waktu dapat diagnosis dari dokter, lalu kemudian ada beberapa proses yang Pastor lalui. Bisa ceritakan Pastor secara lengkap tapi singkat apa yang Pastor alami? Ya, baik, terima kasih Pastor Joseph.
pada bulan April saya mengalami sakit yang tiba-tiba datang kepada saya yang tidak pernah saya pikirkan. Kurang lebih saya mengalami gatal pada payudara saya yang sebelah kanan, dan itu selama 2 minggu, dan 3 minggu kemudian saya mendapatkan ada benjolan di payudara saya. Dan selama ada benjolan itu saya berdiam diri, saya menganggap bahwa itu biasa saja karena tidak mengganggu, tidak terasa sakit sama sekali. Jadi saya anggap biasa saja, dan selama kurang lebih 3 minggu itu saya hanya menjalani aktivitas seperti biasa. Dan setelah 3 minggu itu saya menceritakan kepada ibu saya bahwa saya punya benjolan di payudara saya, dan ibu saya, karena bertepatan ibu saya juga bekerja di rumah sakit, ibu saya berkata, "Kak, secepatnya ke dokter." Dan hari di mana saya menceritakan kepada ibu saya, sorenya kami langsung ke praktek dokter, dan dokter langsung merujuk saya ke rumah sakit umum. Itu di bulan April, Pastor. Dan ketika saya dirujuk ke rumah sakit umum, besoknya saya langsung menuju ke rumah sakit umum dan saya dirujuk di sana. Saya langsung di USG, saya menjalani USG pada saat itu, dan dari hasil USG yang ada itu, ketika dokter sedang USG saya, dokter hanya berkata, "Ibu Dona, doakan mudah-mudahan ini cuma infeksi." Gitu. Dia tidak menceritakan yang lain. Kecuali di kertas itu yang dia dari diagnosa itu bahwa saya juga bukan hanya infeksi, tapi di situ juga dikatakan bahwa ada keganasan. Nah, selesai itu saya dirujuk ke polionkologi. Saya dibawa ke polionkologi dan saya didampingi tetap oleh ibu saya karena dokternya juga adalah teman dari ibu saya. Dan sampai di dokter onkologi menunjukkan hasil USG yang ada, itu yang membuat saya cukup kaget karena tadi dokternya tersenyum dengan saya, tapi dokter itu tiba-tiba mukanya turun, ya, jadi kayak sedih. Dia hanya bisa melihat saya dan dia mulai banyak bertanya kepada saya dengan umurnya saya dan lain sebagainya. Dan saat itu dokter hanya berkata kepada saya dan ibu dengan mamanya saya bahwa ini ada keganasan pada hasil USG yang ada dan ini harus cepat menjalani operasi. Dan pada saat itu saya cukup kaget. Saya waktu melihat dengan hasil yang dokter katakan bahwa ini ada keganasan, itu membuat saya hanya bisa tersenyum, tetapi sebenarnya saya hanya menyembunyikan di depan ibu saya supaya ibu saya tidak susah. Dan saya hanya bisa tersenyum, tetapi di dalam hati saya itu cukup sangat mengganggu. Kalau mau dibilang berperang di dalam hati saya hanya berkata, "Tuhan, kok jalan hidup saya seperti ini?" Gitu. Apalagi sekarang saya ini single parent, saya hanya sebagai seorang ibu untuk 3 putri saya. Apakah ini akhir hidup saya? Saya hanya bertanya itu kepada Tuhan. Dan selesai dari pemeriksaan itu, dokter mulai hasil diagnosa tentang keganasan yang saya alami. Kenapa? Karena dikatakan dari hasil USG itu tumor yang saya alami itu sudah lepas dari kapsul. Nah, kalau masih ada kapsul bahwa itu kalau lepas dari kapsul berarti memang ganas ya? Iya, kalau sudah terlepas dari kapsul itu biasanya ganas, mengalami keganasan, Pastor. Nah, setelah selesai itu dapat berita itu, apa yang Pastor lakukan? Ada doa khusus kah atau ada yang dihubungi untuk mendoakan? Ya, itu jujur Pastor, saya tidak bisa berdoa. Saya tidak bisa berdoa. Iya, sama sekali saya tidak bisa berdoa. Saya tidak bisa makan minum, saya shock, ya. Saya shock dan saya menutup diri. Saya tidak menceritakan kepada siapapun. Dan saya minta kepada mama saya untuk tidak bercerita kepada siapapun, termasuk ketiga putri saya pun tidak menceritakan mereka. Dan saat itu, selama saya tidak bercerita, bukannya saya semakin baik, Pastor, tapi saya semakin mengalami tekanan yang luar biasa. Saya mengalami sakit yang tadinya tumornya tidak sakit, tapi makin lama saya mulai merasakan bahwa ada kesakitan yang sudah semakin meluas di daerah di payudara saya sebelah kanan. Karena stres, saya sempat turun 8 kilo, Pastor. Berat badan 8 kilo karena memang saya tidak bisa makan sama sekali. Dan lalu sesudah itu prosesnya, Pastor Dona didiagnosis tumor ganas, langsung operasi?
Ya, langsung dokter menjalani untuk operasi. Sebenarnya saya masih ada pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilewati. Pemeriksaan pertama itu FNHB kalau tidak salah itu mengambil sampel di payudara saya memakai jarum, dan di situ hasilnya bahwa dokter berkata bahwa dia tidak bisa, memang hasilnya tidak ada keganasan, tapi dia menganjurkan untuk harus menjalani biopsi, Pastor. Karena dalam kondisi itu hanya bisa mengangkat sedikit cairan saja pada tumor yang ada. Begitu. Sorry, berarti awalnya dibilang tumor ganas, lalu kemudian sesudah di jarum ini tidak ganas? Iya, dengan jarum itu bilang tidak ganas. Tetapi ada catatan di situ bahwa saya tetap harus menjalani biopsi. Karena dokter sempat berkata kepada saya bahwa tetap harus menjalani biopsi Ibu Dona, karena itu yang lebih akan kita bisa lebih tahu hasilnya. Seperti itu, Pastor. Jadi akhirnya saya menjalani pemeriksaan rutin untuk masuk ke meja operasi, untuk menjalani operasi, dan dokter sempat berkata bahwa Ibu Dona, tumor ini sebenarnya sudah tertanam dan kemungkinan besar sulit untuk diangkat. Jadi kemungkinan besar sulit diangkat, katanya seperti itu kepada saya, dan kemungkinan besar cuma bisa ambil sedikit saja untuk biopsi. Dan saya menjalani pemeriksaan itu mulai dari bulan Mei dan akhirnya di bulan Juni tanggal 5 saya masuk rumah sakit, Pastor. Tanggal 7 saya menjalani operasi di situ. Tapi sebelum menjalani operasi tanggal 6 ibu saya dipanggil bahwa karena ini adalah keganasan, keputusan yang harus diambil oleh dokter, besok setelah mengangkat tumor yang ada juga mengangkat payudara saya sebelah kanan. Sorry, saya harus jelaskan. Jadi ini sekarang tumornya dianggap ganas atau tidak sebelum operasi? Jadi sebelum operasi dokter tetap berkata bahwa itu tumor ganas. Walaupun ada pemeriksaan tidak ganas. Iya, dia tetap jadi dokter tetap berkata bahwa ini tumor ganas karena kondisi tumor sudah tidak berbentuk, Pastor. Oh, betul. Ya, begitu. Dia sudah mulai menyebar. Tidak berbentuk. Iya. Jadi dokter tetap berkata bahwa ini adalah tumor ganas. Baik. Begitu. Jadi makanya malam di tanggal 6 ibu saya dipanggil untuk mengambil keputusan bersama bahwa saya harus untuk mengangkat payudara saya sebelah kanan di operasi besoknya di tanggal 7. Iya. Begitu. Lalu sesudah operasinya lancar? Ya, di tanggal 7 itu, Pastor, di tanggal 7 itu ketika saya akan menjalani operasi, dokter masih memeriksa saya kembali, dan di situ dia berkata, waktu dia memegang benjolan yang ada, dianya berkata, Ibu Dona, saya mau berkata bahwa tumor ini berpindah. Jadi di hasil USG itu tumornya ada di jarum jam 11, Pastor. Tetapi di hari saya akan dioperasi, tumornya berpindah di arah jarum jam 12. Jadi dokter masih berkata kepada saya bahwa Ibu Dona salah ya. Apa ini Ibu Dona beritahu kepada kami bahwa tumornya ini tempatnya berbeda. Saya bilang saya yang sakit, gitu. Saya yang lebih tahu, Pak Dokter, bahwa tumor itu ada di bagian mana. Ya, tapi sekarang dia berpindah. Saya hanya dalam hati Tuhan buat mujizat untuk saya, gitu, Pastor. Jadi, saya mau tanya. Jadi ketika melewati proses ini, apakah ada yang mendoakan khusus? Lalu kemudian jemaat berseru kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan? Bisa ceritakan, Pastor? Baik, Pastor. Sebelum menjalani operasi, ya seperti yang saya katakan, saya makin lama mengalami tekanan yang luar biasa, berat badan turun, tidak mau makan. Ketika kami setiap hari Jumat ada doa puasa, Pastor, di gereja bersama dengan jemaat, dengan mentor-mentor PPA. Di situ ketika saya mau masuk di dalam doa, Tuhan langsung berbicara, saya tak keras di dalam hati saya. Dona, ini waktunya kau berbicara kepada jemaat. Ini waktunya engkau menceritakan kepada mereka apa yang sedang engkau alami. Dan saat itu saya memberanikan diri, dan saya jujur saya menangis, saya tidak kuat, saya berkata, jemaat, ini kondisinya saya. Minta maaf saya tidak menceritakan kepada jemaat, karena dengan kondisi ini membuat saya cukup tertekan. Saya banyak memikirkan banyak hal, tentang pelayanan, tentang anak-anak khususnya, tentang diri saya. Tapi saya minta maaf, tapi hari ini Tuhan menaruh di hati saya adalah untuk menceritakan kepada jemaat. Dan hari itu di doa puasa itu, Pastor, saya
duduk di tengah, jemaat berkata bahwa ini ibu duduk di tengah dan kami akan menumpangkan tangan kepada ibu dan kami akan berdoa untuk ibu. Dan saat itu pastor, ketika saya didoakan, disitulah saya mendapatkan kekuatan yang baru. Saya merasakan ada kesatuan hati dari jemaat dan mentor pada saat itu untuk mendoakan saya, untuk mendukung saya. Mulai dari hari itu juga pastor, yang tadinya saya tidak bisa berdoa, saya hanya bisa berbahasa roh dan tidak berhenti dalam keadaan apapun saya bisa berbahasa roh. Saya hanya tidak bisa berdoa berkata-kata, tapi hanya bisa berbahasa roh. Dan itulah kekuatan yang saya alami, yang saya mendapatkan sesuatu yang baru terjadi di situ, pastor. Dan mulai hari itu jemaat mulai mendoakan saya. Seperti itu. Puji Tuhan. Sehingga akhirnya ada gambar bisa tolong ditampilkan. Ini sesudah tumornya diangkat ya. Ya. Mungkin kita agak percepat, pastor. Jadi ya, tidak apa-apa. Iya. Jadi ini tumor yang setelah diangkat, pastor. Dari hasil tumor ini akhirnya masuk ke pemeriksaan di biopsi itu. Begitu. Di patologi, ya. Bali ya? Iya, pastor. Kalau enggak salah 3 minggu sesudah operasi, dokter suruh cek lagi, bahkan disuruh ke Bali. Ya, jadi hasil daripada tumor ini, pemeriksaan biopsi, itu hasilnya keluarnya 2 minggu, pastor. Jadi hari itu yang saya bersyukur kepada Tuhan, mujizat yang Tuhan buat, yang tadinya dikatakan bahwa tidak bisa diangkat tumornya semuanya, tetapi hari itu Tuhan buat mujizat, tumor itu bisa diangkat semuanya, pastor. Puji Tuhan. Gitu. Ya. Itu yang saya merasakan. Jadi mujizat yang pertama itu di hari ya. Mujizat ya. Ya, amin, pastor. Di hari itu, di hari saya dioperasi, mujizat pertama untuk saya adalah di mana tumornya bisa berpindah tempat dari arah jarum jam 11 ke arah jarum jam 12. Yang kedua, bahwa tumor bisa diangkat semuanya ya. Ya, yang kedua tumornya bisa diangkat semuanya. Wow. Begitu. Ya. Dan hasil lalu itu lanjutan prosesnya bagaimana, pastor? Iya, dan dari situ pastor masuk ke pemeriksaan di patologi dan dari situ hasilnya keluarnya 2 minggu, pastor. Jadi mungkin mujizat yang ketiga yang saya dapatkan bahwa harusnya hari itu juga tumornya ini dibawa ke patologi untuk memeriksakan kalau memang benar-benar ganas, itu saya harus pengangkatan payudara 1 kali, pastor. Jadi operasinya 1 kali, tidak sampai 2 kali. Tetapi hari itu juga Tuhan buat untuk saya itu mujizat. Mujizat yang ketiga adalah Tuhan buat bahwa hari itu ruangan di patologi tutup, tidak terbuka. Begitu. Jadi tidak ada pemeriksaan biopsi itu akhirnya hanya tidak ada pengangkatan payudara, juga terus menunggu hasilnya kurang lebih 2 minggu. Nah, hasil 2 minggu yang keluar itu, pastor, itu yang untuk saya adalah juga mujizat buat saya secara pribadi. Mujizat itu adalah ketika tumor itu di hasilnya bahwa tidak ada juga keganasan. Tetapi 3 minggu setelah, jadi 3 minggu setelah itu baru dokter memanggil saya kembali dengan ibu saya, dan dokter berkata, Ibu Donna, kita tidak bisa fokus dengan tidak ganasnya, tidak ada keganasan, tetapi saya mau berkata bahwa ini sebenarnya tumor ganas. Ini tumor ganas dan saya rujuk Ibu Donna pergi ke Bali untuk jalani mamografi karena dengan mamografi akan lebih jelas tumor yang dialami ini atau sakit yang dialami ini apakah sudah terjadi merambat atau ya istilahnya menjalar kemana-mana seperti itu, pastor. Dan akhirnya saya mengambil keputusan di bulan September, saya berangkat ke Bali untuk mamografi dan di sana saya membawa semua hasil dari Kupang kepada dokter di Bali dan ketika dokter melihat semua yang saya bawa hasilnya itu dokter juga berkata, Ibu Donna, ini ganas. Wow, jadi 2 dokter ganas. Konfirmasi second opinion tumor ini ganas ya. Tumor ini ganas. Jadi dokter berkata, oke, kita akan tetap menjalani mamografi. Dan saya menjalani mamografi sekaligus dengan USG payudara di situ, pastor. 3 hari kemudian saya harus menjalani USG lever dan toraks paru-paru karena menurut dokter kalau dicurigai sudah menyebar ya. Ya, yang dicurigai pada waktu itu sudah menyebar. Tapi hasil yang keluar itu bahwa tidak ada apa-apa, semuanya bersih. Wah, puji dan Tuhan. dokter katakan puji ini Tuhan. mujizat.
Amin, Pastor. Sampai dokter sendiri mengaku itu mujizat ya. Itu mujizat, iya. Ya. Ya, Seperti ini itu, Bapak Ibu Pastor. Saudara, saya bisa lihat dengan jelas ya. Tak tampak, ini istilah-istilah medis ya, tapi intinya tidak ada tumor sama sekali. Bersih. Seperti itu, Pastor. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pastor Dona setelah melewati apa yang Tuhan izinkan ini? Ya, perasaan saya, Pastor, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan luar biasa. Saya melihat bahwa ada banyak hal yang Tuhan masih percayakan kepada saya untuk saya lakukan. Dan saya imani bahwa penyakit yang saya alami tidak akan membawa kematian kepada saya waktu itu. Amin. Dan saya percaya bahwa penyakit yang saya alami akan menyatakan kemuliaannya Tuhan. Dan puji Tuhan hari ini saya bisa bersaksi buat semua saudara-saudara seiman saya, bagaimana pertolongan dan campur tangan Tuhan buat saya. Dan walaupun saat ini saya juga nanti tetap harus menjalani pemeriksaan setiap 1 tahun untuk menjalani mamografi, karena umur sudah di atas 40, dan tapi saya tetap imani bahwa saya tetap sehat, tetap kuat, dan puji Tuhan, Pastor, sampai hari ini saya tetap mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan dengan kekuatan yang selalu. Dan saya juga percaya Pastor Dona akan dipakai untuk mendoakan orang-orang yang punya case yang sama. Amin. Amin, Pastor. Ya, jadi nanti Pastor Dona akan ikut mendoakan Bapak Ibu Saudara. Kita akan ada breakout room sesudah kita berdoa secara general, secara umum. Nanti ada Bapak Ibu Saudara yang memiliki case yang mirip dengan Pastor Dona, akan didoakan secara khusus oleh Pastor Dona. Kami mohon kesediaannya Pastor Dona untuk stay. Ya, terima kasih, Pastor. Sampai selesai. Iya. Puji Tuhan, mari beri kemuliaan untuk Tuhan sekali lagi. Jadi kita perlu mendengar berita-berita semacam ini Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tidak jadi orang yang pesimis atau mungkin juga skeptis. Ini nggak sembuh, ini dibuat ABC nggak sembuh. Ada yang kita nggak bisa jawab mengapa. Tidak sembuh, mengapa belum jawab doanya. Tapi mari kita berfokus kepada hal-hal yang seperti ini. Bahwa Tuhan itu sanggup melakukan apa saja. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Itu yang dialami oleh wanita ini. Dia mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, dia melakukan. Dia bukan hanya mendengar, dia melakukan. Jadi sesudah dia mendengar berita-berita tentang Yesus yang menyembuhkan semua jenis penyakit, dia bertindak. Dia mendekati Yesus. Dan ini sebuah tindakan yang butuh tekad. Karena kondisi waktu itu, dia sangat lemah, dia harus punya tekad yang kuat untuk datang kepada Yesus. Nah, bentuknya yang kita alami sekarang mungkin berbeda dengan tekad yang dimiliki oleh wanita ini. Mungkin kita tidak terbatas seperti wanita ini yang bisa pergi kemana saja. Tetapi tekad yang saya mau lihat di sini adalah berulang-ulang datang kepada Tuhan sampai kita dapatkan jawabannya. Jangan menyerah. Ketika kita datang, kondisi kita belum kelihatannya ada perbaikan, jangan kecewa, jangan menyerah, jangan tinggalkan Tuhan. Datang ke pertemuan seperti ini. Dan by the way, kita punya acara Terimalah Mujizatmu ini Selasa sampai Jumat. Yang memang satu arah ya, via YouTube, via Facebook. Mari ikut berdoa bersama-sama. Karena waktu kita tunjukkan kesetiaan kita, keteguhan kita, itu bagian dari iman kita percaya kepada Tuhan. Di Lukas 18 ayat 1, Tuhan Yesus berkata, untuk kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi bentuk berdoa tidak jemu-jemu ini sama seperti yang dilakukan wanita ini. Dia mendekati Yesus, dia menerobos, ada begitu banyak orang di sekeliling Yesus. Dengan kondisi yang sangat lemah, karena pendarahan selama 12 tahun, dia akhirnya bisa mendekati Yesus. Dan apa yang dia lakukan? Selain dia mendekati Yesus, dia punya satu tindakan iman, berkata-kata kepada dirinya sendiri. Markus 5 ayat 28 berkata, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi di dalam pikirannya dia visualisasikan, ketika aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia perkatakan itu terus-menerus kepada dirinya. Ketika dia menghadapi banyak tantangan, orang berdesak-desakan di sekitar Yesus, dia terus berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia ulangi sampai hal itu terjadi. Jadi memperkatakan itu bagian dari tindakan iman. Perkatakan kesembuhan kita, perkatakan apa yang kita butuhkan. Kalau kita butuhkan sesuatu yang sifatnya materi misalnya, perkatakan bahwa Tuhan sanggup
Itu sebabnya Alkitab berkata, biarlah yang miskin berkata, aku kaya. Ini bukan menyangkali kenyataan atau lari dari kenyataan, bukan. Ini perkataan iman. Dan waktu kita perkatakan, itu bagian dari iman percaya kita. Tapi yang ketiga, saya juga mau mendorong kita, menyaksikan. Wanita ini setelah dia mengalami kuasa Tuhan, dia saksikan. Dia ceritakan apa yang dia alami. Seperti yang Bapak Ibu Saudara saksikan hari ini. Ada orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan dan mereka bagikan. Bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk mempermuliakan Tuhan. Markus 5 ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dan tentu karena dia cerita kepada Tuhan Yesus, orang-orang di sekitarnya ikut mendengarkan. Termasuk Petrus yang kemudian bercerita kepada Markus yang menulis Injil ini. Dan kenapa kita perlu menyampaikan kesaksian? Karena kesaksian itu memeteraikan kesembuhan kita. Kesaksian kita akan memeteraikan mujizat yang kita alami. Di ayat 29 dikatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan apa yang dia lakukan? Dia bersaksi, dia menceritakan kepada Yesus, dan ayat 34, ini yang Yesus katakan kepada wanita itu. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ayat 29, dia yang merasa bahwa tubuhnya sudah sembuh. Tapi waktu dia bersaksi, Tuhan Yesus meneguhkan, ya, engkau sudah sembuh dari penyakitmu. Nah, iblis berusaha selalu mencuri, membunuh, membinasakan. Ada orang yang mungkin sudah mendapatkan yang dia butuhkan, yang dia rindukan. Tapi ketika dia simpan itu untuk dirinya sendiri, dia tidak membagikan itu demi kemuliaan Tuhan, setan bisa menyerang dengan keraguan. Ah, kayaknya kamu belum sembuh 100%. Ah, ini kebetulan. Dan akhirnya karena kita tidak percaya, kita tidak beriman, akhirnya berkat itu diambil lagi. Hilang lagi. Tapi waktu kita deklarasikan bahwa saya sudah sembuh karena kuasa Tuhan Yesus. Saya dipulihkan, saya diberkati, saya dapat keturunan, saya mendapat pekerjaan karena Tuhan Yesus. Maka ayat ini berkata, pergilah dengan selamat. Artinya ada pemulihan secara total, ada keselamatan yang dialami. Dan Tuhan meneguhkan, sembuhlah engkau dari penyakitmu. Itu sebabnya saya mendorong, seperti Bapak Saudara sudah dengarkan tadi kesaksian demi kesaksian, kalau kita didoakan lalu kita mengalami kesembuhan, jangan simpan-simpan untuk diri sendiri. Ceritakan kepada orang lain, bahwa Tuhan Yesus yang melakukannya dalam hidup kita. Sehingga kesaksian kita itu akan memeteraikan apa yang kita alami. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Sidang pemain musik dan WL. Nanti kita akan berdoa untuk masing-masing nama, nanti akan tampil di layar Zoom. Dan sesudah kita doakan secara umum, nanti Bapak Saudara akan dialokasikan ke dalam breakout room. Jadi tidak usah khawatir, ada host yang akan memasukkan Bapak Saudara ke breakout room. Dan di breakout room Bapak Saudara bisa bercerita lebih detail mungkin. Dan akan didoakan oleh counselor. Dan kalau sudah mengalami kesembuhan, Bapak Saudara nanti bisa bersaksi. Sehingga itu akan menguatkan semua orang lain yang mendengarkan. Haleluya. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian ini. Haleluya. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. And I still
Mari katakan kepada Tuhan, You hold my every moment. You hold my every moment. You calm my raging seas. Mari arahkan pandangan kita kepada Yesus. Dia sumber kesembuhan kita. Dia sumber jawaban kebutuhan kita. Dia sumber pemulihan. Dia mampu lakukan segala sesuatunya. Trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust in you. Lift up your hands and say, I believe you're my healer. I believe you are all I need, Lord. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. Nothing, Lord, nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. I believe you're my healer. I believe you are all I need, Lord. You are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Jesus, you are all I need. Jesus, you are all I need. Oh Lord. Shikaralabaralaba. Kita akan satukan hati kita. Kita pertama berdoa untuk Ibu Rosma. Ibu Rosma bisa ditampilkan di layar sehingga kita semua yang ada di tempat ini bisa sama-sama. Oh, lewat Ibu Anggina. Jadi Ibu Anggina yang akan mewakili Ibu Rosma. Kami berdoa untuk Ibu Rosma, Tuhan, yang diwakili oleh Ibu Anggina. Kami berkati sesuai dengan kerinduannya, ada pertumbuhan rohani dan juga kecukupan material untuk anak-anaknya, Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang kaya, Engkau Allah yang sanggup melimpahkan semua yang mereka butuhkan. Malam hari ini kami perkatakan terobosan terjadi dalam hidupnya. Dimanapun anakmu ini berada saat ini, Engkau yang lawat, Engkau yang jamah. Kami berdoa untuk anak-anaknya juga dilawat, dijamah. Seluruh keluarga mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikutnya kita berdoa untuk Bapak Kris Marbun dan Ibu Oki. Mari kita arahkan tangan kita kepada Pak Kris Marbun. Shikaralabaralaba, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersepakat saat ini, kami dukung anakmu ini Tuhan. Kami berdoa setelah 6 tahun pasca terkena kanker lidah,
Kami berdoa tidak akan ada lagi kanker yang muncul di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau Tuhan sudah memulai yang baik, Tuhan akan meneruskannya, Tuhan akan menyempurnakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa seluruh tubuhnya, sel-sel tubuhnya normal. Kami hancurkan semua gejala-gejala yang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya lewat kehidupannya Tuhan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Dia akan menjadi kesaksian bahwa Tuhan Yesus sanggup memelihara hidupnya. Bahkan kami berkati juga untuk istri dan anaknya. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Tidak ada kekhawatiran akan masa depan. Karena Tuhan Yesus mencukupkan semua yang mereka butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, berikutnya kita berdoa untuk Ibu Oki. Ibu Oki mengatakan sedang mengalami kanker payudara. Saya percaya kesaksian dari Ibu Pastor Dona tadi sangat menguatkan. Mari kita berdoa untuk Ibu Oki. Oke, ini rekan dari Pak Kris Marbun. Walaupun tidak hadir, kita satukan hati. Bapa, kami bawa Ibu Oki ke dalam tangan Tuhan saat ini. Kami percaya Engkau tidak terbatas oleh ruang, Engkau tidak terbatas oleh waktu. Kami berdoa saat untuk Ibu Oki, dimanapun anakmu ini berada, kami hancurkan setiap sel kanker di dalam payudaranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hancur. Kami berdoa, Engkau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan tidak terbatas oleh jarak. Kami berbicara di alam roh. Saat ini terjadi pemulihan. Bersih. Bersih. Bersih dari semua sel kanker di dalam nama Yesus. Kami berdoa sel-sel sehat di dalam tubuhnya bangkit untuk memakan, menghancurkan semua sel-sel kanker. Saat ini juga kesembuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, Pak Kris bisa tolong sampaikan ke Bu Oki, kita terus doakan. Dan kalau ada yang perlu disampaikan, bisa hubungi kami lagi. Tuhan Yesus berkati, terima kasih Pak Kris. Berikutnya kita berdoa untuk Ibu Wiji. Mari kita arahkan tangan kita. Bapa di sorga, kami berkati Ibu Wiji. Kau lihat kerinduannya Tuhan untuk melayani dengan lebih luar biasa lagi. Kami berdoa pengurapan Tuhan, double portion turun atas hidupnya Tuhan. Pengurapan 2 kali lipat Tuhan. Apa yang secara natural tidak bisa dia kerjakan, dia akan mengerjakannya karena kuasa Tuhan turun bekerja lewat hidupnya. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bisnisnya, Tuhan yang berkati. Ada kelancaran, ada kemajuan, ada progres, ada multiplikasi. Kami berdoa untuk suaminya, untuk Mas Rumadi. Kami berdoa untuk Yeski, kami berdoa untuk Amanda Tuhan. Semuanya mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan turun dalam keluarga ini. Roh takut akan Tuhan turun atas Mas Rumadi, atas Yeski, atas Mbak Wiji, atas Amanda di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga seisi keluarga mereka melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berikutnya kita berdoa untuk Tio. Mari kita arahkan tangan kita kepada Tio. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Tio. Kami bersyukur untuk kesempatan dia bisa melanjutkan pendidikannya. Kami berdoa, promosikan hidupnya Tuhan, sesuai dengan kesetiaannya kepada hal-hal kecil. Demikianlah firman Tuhan. Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara besar. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, apa yang belum pernah kau dengar, apa yang belum pernah kau lihat, Tuhan sediakan. Tuhan sedang mengerjakan hal besar. Setialah. Setialah kepada perkara kecil. Orang lain tidak melihat apa yang kau kerjakan, tapi Tuhan tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia memperhitungkan semua jerih lelahmu. Kami berdoa Tuhan, biar dia mencapai garis finish. Dia meraih semua yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupnya. Semua nubuat yang pernah dia dengar Tuhan, dia genapi dalam hidupnya. Berkati seluruh keluarga besarnya Tuhan. Biar lewat kehadiran Tio, keluarga juga diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berikutnya kita berdoa untuk Ibu Siska Runturambi. Mari kita arahkan tangan kita kepada Ibu Siska. Bapak, kami berkati bisnisnya HDI Tuhan. Kami percaya berkat Tuhanlah yang mendatangkan kekayaan Tuhan, bukan karena susah payahnya Tuhan. Karena itu kami berdoa biar dia lebih mengandalkan Tuhan. Lebih mengandalkan Tuhan. Tuhan sampaikan sesuatu, engkau adalah seorang yang sangat pekerja keras. Engkau orang yang sangat all out dalam pekerjaanmu. Tapi Tuhan berkata, bukan karena kerja kerasmu maka engkau akan diberkati, tapi ketika engkau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan.
ketika engkau fokus membangun hubunganmu dengan Tuhan, memberikan waktumu untuk Tuhan, engkau akan seperti buah anggur yang akan semakin lebat. Bukan karena carangnya yang hebat, tapi karena carang itu tertanam ke dalam pohon. Semakin carang itu tertanam dalam pohon, semakin dia akan mendapatkan nutrisi dan dia akan menghasilkan buah-buah yang lebat. Sebabnya hari ini Tuhan mau engkau kembali dekat dengan Dia. Berikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kau akan melihat hal-hal yang tidak pernah engkau rencanakan. Di luar sasaran, di luar targetmu Tuhan akan kerjakan. Kami lepaskan saat ini berkat dari sorga. Bukan karena kuat gagahnya, bukan karena jerih lelahnya, tapi karena perkenanan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Kami berdoa juga untuk perut kiri bawah, ada benjolan. Bu Siska bisa taruh tangan di bagian perut kiri bawah. Dalam nama Yesus, kami berkati saat ini Tuhan, tangannya, pengurapan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Kami berdoa, benjolan ini kami perintahkan enyah dalam nama Yesus. Kempes sekarang. Engkau dengar firman Tuhan, hai organ tubuh, engkau dengar firman Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh. Engkau kembali kepada awalnya semula, sempurna diciptakan oleh Tuhan. Sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk kerinduannya memiliki rumah sendiri. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kau menyediakan rumah kami di sorga Tuhan, bagimu gampang untuk menyediakan bagi kami rumah di bumi ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus limpahkan Tuhan. Kita juga berdoa untuk Ibu Deviati yang diwakili oleh Ibu Siska. Bapak, kami berdoa untuk suami istri Pak Eko dan Ibu Deviati. Kami berdoa Tuhan supaya ada pemulihan di rumah tangga ini Tuhan. Kami berdoa ada kasih mesra dari suami kepada istri Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup mengubah hati manusia. Karena itu kami berdoa Tuhan untuk Pak Eko dan Ibu Devi Tuhan. Jamah hati mereka Tuhan. Terjadi pemulihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kerinduan mereka mempunyai keturunan. Kami berkati dalam nama Yesus. Kami percaya buah kandungan itu upah dari Engkau Tuhan. Karena itu kami datang kepadamu. Kami mohon Tuhan. Kami berdoa. Kami berseru. Kami percaya Tuhan bekerja Tuhan. Juga berkati keluarga ini dalam pekerjaannya. Pak Eko bisa mengalami kelancaran ya Bapak. Di dalam nama Yesus. Ya Bu Siska, nanti tolong dicek benjolannya. Nanti bisa bicara cerita ke konselor yang di breakout room. Haleluya. Sebelum kita lanjutkan doa kita, mari kita angkat pujian ini. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari angkat kedua tangan kita, katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari katakan kepada Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati,
memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikutnya kita arahkan tangan kita kepada Bapak Eben Siahaan. Pak Eben Siahaan, kita berdoa, ada batu ginjal di kiri dan 1 cm kista di ginjal kanan. Kalau bisa tolong tampilkan nama beliau. Mari kita arahkan tangan kita. Syakaraba hatara labakoro bakarala. Bapa, kami bersepakat meminta kesembuhan untuk Pak Eben saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkata kepada ginjalnya, Engkau sembuh, Engkau sehat, Engkau normal. Sama ketika ginjal yang diciptakan pertama kali oleh Tuhan di dalam tubuh Pak Eben. Dengar firman Tuhan saat ini. Engkau pulih. Kami hancurkan juga kista, kami hancurkan batu ginjal. Di dalam nama Tuhan Yesus hancur. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya ketika pemeriksaan berikutnya tidak ada lagi batu ginjal, tidak ada lagi kista. Semuanya sehat, semuanya normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Pak Eben akan menyaksikan bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia. Nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Banyak orang akan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita juga akan mendoakan beberapa nama yang sudah masukkan pokok doa namun tidak bisa join hari ini. Kita berdoa untuk Pak David Peniel Tambunan di Medan. Bapak, kami berkati Pak David. Kami berdoa kerinduannya untuk segera mendapatkan keturunan setelah sekian lama menikah. Kami berkata dalam nama Tuhan Yesus, kandungan istrinya terbuka. Kami berdoa juga sebagai suami subur sehingga mereka akan segera mendapat keturunan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada penghalang dalam bentuk apapun, keterbatasan karena fisik, bahkan mungkin kalau ada serangan-serangan kuasa gelap, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Mereka akan segera mendapatkan anak, dan anak ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan yang dirindukan. Kami percaya kesaksian yang sudah kami dengar, dia akan segera mendapat pekerjaan yang terbaik Tuhan. Akan ada perusahaan yang segera merekrut dia akan mendapat berkat, mendapat penghasilan lewat perusahaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa juga untuk Ibu Naifa Ginting di Medan. Kita berdoa, beliau sedang menjalani hemodialisa saat ini. Kita berdoa untuk kekuatan dari Tuhan. Apa disebut penyebabnya apa ini? Kenapa harus hemodialisis? Tidak disebutkan. Ya, nanti kalau bisa dikontak supaya kita doakan. Bapak, kami berdoa, beliau minta hikmat dalam menjalani hemodialisis Tuhan. Tapi kami berdoa apapun penyebabnya, ibu ini harus menjalani hemodialisis. Kami berdoa tuntas, Tuhan pulihkan. Sehingga tidak perlu lagi melanjutkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa lawat anakmu ini dimanapun dia berada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berikutnya kita berdoa untuk Ibu Elverina Suraji di Balikpapan. Kita berdoa, beliau mengalami masalah di otak. Ada kista di otak kecil. Dan ada aneurisma di otak. Dan kita berdoa Tuhan sembuhkan. Beliau sedang menjalani terapi. Tapi kita percaya sorga akan turun menyembuhkan. Bapak, kami bawa anakmu Ibu Elverina Suraji di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lihat kesungguhan hamba-Mu ini melayani Tuhan. Engkau perhitungkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus saat ini jamah. Walaupun dia tidak ada dalam Zoom saat ini, kami berdoa tidak ada yang terbatas. Engkau dengar doa kami, Engkau ada di mana dia berada saat ini. Dalam nama Yesus jamah. Kami berdoa kista di otaknya hilang saat ini. Kami berdoa juga aneurisma di otak sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya penyakit ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami berdoa untuk Pak Niko yang keluarganya sedang mengalami permasalahan karena ada orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa kalau ada kuasa gelap yang terlibat di dalamnya, saat ini kami perangi di dalam nama Yesus.
Roh yang di dalam kami lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia ini. Kami hancurkan semua kuasa pelet, guna-guna apapun bentuknya dalam nama Yesus. Darah Tuhan Yesus melindungi keluarga ini, sehingga ada pemulihan hubungan suami istri yang terjadi ya Bapa. Kami akan mendengar keluarga ini pulih, bahkan keluarga ini akan dipakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami puji Engkau. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang menolong kami dalam semua pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Ya, saat ini kita akan masuk ke breakout room. Jadi Bapak Saudara akan dialokasikan ke beberapa breakout room dan akan bertemu dengan counselor di sana untuk di follow up. Nah, bisa ceritakan kalau Anda sudah merasa lebih baik, dari Bu Siska merasa benjolannya sudah berkurang, tolong ceritakan. Atau hilang, ceritakan sehingga nanti bisa dikompil kesaksiannya untuk menguatkan yang lainnya. Terima kasih untuk hadirannya, Tuhan Yesus berkati. Silakan host bisa alokasikan ke breakout room. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati sampai saat ini, amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih ada dalam room Zoom saat ini, kita akan mendengarkan kembali Bapak Ibu Saudara kesaksian dari Ibu Siska yang tadi didoakan oleh Pastor Yosef. Dia mengalami ada benjolan di bagian kirinya, dan ketika tadi di room Zoom, di room breakout room, dia mengalami mujizat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia melihat, dia meraba-raba, biasanya ketika dia berdiri itu benjolannya itu dapat diraba, tapi ketika tadi didoakan dalam breakout room tidak ditemukan kembali. Saat ini saya akan mengundang untuk Ibu Siska kembali untuk menyaksikan sendiri ke Bapak Ibu Saudara dalam kesaksiannya ini. Ibu Siska dipersilahkan. Ibu Siska untuk di-unmute terlebih dahulu. Ya. Ya, shalom, selamat malam. Apa yang dirasakan bisa dibagikan kepada kami semua yang ada di Zoom ini. Ya, shalom, selamat malam. Terima kasih untuk doanya dari Pastor Joseph untuk saya dan juga sahabat saya tadi Devianti. Iya, itu di perut kiri bawah saya tuh saya ngerasa ada jendolan gitu kan Kak. Jadi setiap haid itu, setiap menstruasi pasti jendolan itu tuh sakit gitu. Rasa nyeri dan dia tuh kayak membesar gitu. Tapi setelah selesai haid dia kayak mengecil lagi. Jadi setiap haid seperti itu. Dan itu nyeri sekali gitu. Saya akhirnya ke dokter kandungan yang dua dokter kandungan yang berbeda, dan mereka mengatakan puji Tuhan saya tidak ada kista, tidak ada miom gitu Kak. Dan kata orang-orang karena saya gemuk mungkin lemak gitu. Jadi saya nggak ke dokter lagi, hanya ke dokter kandungan dua tersebut. Tapi tadi Kak Lisa tanya bagaimana Bu Siska bisa diraba perutnya. Terus saya masih duduk, saya raba-raba, mana ya gitu kan. Terus kata Kak Lisa, coba Bu Siska berdiri. Terus saya berdiri, terus saya masih ngeraba-raba gitu Kak di perut kiri. Biasanya kan ngeraba satu kali, oh iya langsung berasa dan masih ada gitu. Saya sampai bilang sama Kak Lisa, tunggu ya Kak, saya bilang gitu kan. Kayak masih belum yakin gitu, saya raba-raba kok mana ya gitu. Terus saat kata Kalisa, bagaimana Bu Siska setelah didoakan, terus saya bilang biasanya diraba satu kali langsung berasa gitu Kak, tapi ini saya kok kayak mencari-cari ngeraba-ngeraba mana ya gitu Kak. Seperti itu Kak. Jadi kayak mengecil gitu. Itu yang saya rasakan. Dikemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu ada di luas Bapak Ibu.
Saudara, dan akan terus menyembuhkan Ibu Siska. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saat ini sebelum kita foto bersama Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk sepanjang bulan ini, sepanjang minggu ini, kegiatan GKRI Hope. Yang pertama, ibadah Youth Praise and Worship itu akan digabung oleh doa puasa raya kita besok Bapak Ibu Saudara pada hari Sabtu 6 November 2021 pada pukul 4 sore. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara kita ikut bersama-sama untuk praise and worship, memuji Tuhan dalam ibadah doa puasa raya pada ibadah youth besok hari. Amin. Yang kedua, itu ibadah raya kita Bapak Ibu Saudara. Ibadah raya kita diadakan online dan onsite yang akan diadakan pada hari Minggu pukul 3 tanggal 7 November 2021 Bapak Ibu Saudara. Untuk yang online itu bisa mengikuti lewat YouTube dan Facebook Bapak Ibu Saudara. Dan yang onsite itu kita akan mengadakan ibadah di Wisma Stako lantai. Yes. Untuk YouTube untuk online itu ada di YouTube GKRI Hope dan Facebook GKRI Hope. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, seperti tadi Pastor Yosef sudah umumkan, kita akan tetap mengadakan kubu doa itu melalui online YouTube dan Facebook GKRI Hope itu setiap hari dari Senin sampai hari Jumat pada pukul 18 WIB Bapak Ibu Saudara. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara kembali mengikuti acara kubu doa ini. Pastikan yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara kalau mujizat Tuhan itu terus terjadi dan akan tetap terus terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan foto bersama Bapak Ibu Saudara. Sebelum doa penutup kita akan foto bersama terlebih dahulu. Pastikan Bapak Ibu Saudara untuk on cam. Dirapikan terlebih dahulu posisinya, cari posisi yang enak untuk Bapak Ibu Saudara berfoto bersama-sama. Karena ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, acara ini diikuti oleh beberapa wilayah, bahkan ada dari Belanda tadi ya Bapak Ibu Saudara. Jadi pastikan kita open cam. Mari kita bersiap-siap. Ya masih proses, mohon bersabar Bapak Ibu Saudara. Dah. Oke, saya hitung ya Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Slide pertama. Oke, sekali lagi Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam acara KKR. Terimalah mujizat-Mu saat ini dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini yang dipimpin oleh Pastor Yosef. Puji Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan. Dan sebelumnya terima kasih untuk Ibu Pastor Dona untuk kesaksian yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sekali lagi berdoa untuk Ibu Pastor Dona. Kita arahkan tangan kita. Bisa ditampilkan di Zoom beliau. Haleluya. Bapak, kami bersyukur untuk perkara luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Pastor Dona Tuhan. Kami berkati pelayanan beliau sebagai gembala GKRI Filipi Kupang. Kami berkati ketiga anak beliau Tuhan. Kami berkati seluruh keluarga besar. Kami berdoa Tuhan Yesus perluas pelayanan mereka Tuhan. Bukan hanya di Kupang, beliau akan menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi banyak kota, banyak negara Tuhan. Pakai Tuhan kesaksian ini membangkitkan iman orang-orang yang mungkin mengalami penderitaan yang sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada maksud Tuhan mengizinkan ini dan melakukan mujizat Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah semakin diperluas lewat pelayanan Pastor Dona Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat, baik GKRI Filipi Kupang maupun di PPA Tuhan. Kami berdoa supaya lebih banyak anak-anak yang dibina, lebih banyak anak-anak yang dimuridkan Tuhan. Perluas kapasitas mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati
semua pimpinan jemaat, pengurus, penata layan, sampai ke jemaat Tuhan, dari yang paling muda sampai yang paling dewasa, kami serahkan dalam tangan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati juga semua yang sudah terlibat dalam pelayanan malam hari ini Tuhan. WL, singers, pemain musik, mereka yang bekerja di sound system, di multimedia. Kami bersyukur juga untuk peralatan itu sudah berkati sehingga semuanya berjalan dengan lancar Tuhan. Kami berdoa di waktu-waktu yang akan datang lebih banyak lagi orang yang akan dipulihkan, disembuhkan dan diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dan kasih karunia dari Anak Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Selamat malam.